Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Diah Pitaloka SPD dari SMP Negeri 1 Pedes. Semoga kalian masih semangat belajar matematika pada hari ini dan tentunya sudah mengawali kegiatan dengan berdoa. Untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu masih di garis dan sudut dengan tema yang berbeda, yaitu sudut berpelurus dan berpenyiku. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kalian bisa menentukan sudut berpelurus dan berpenyiku. Sebelum kita memasuki pada kegiatan inti, yuk kita mengingat kembali materi yang mungkin kalian terima di sekolah dasar. Untuk gambar yang akan kita amati di sini adalah mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah gambar sudut lancip. Sudut ABC adalah sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat, di mana harus lebih dari 0 derajat. Jadi kalau misalkan kita pakai batasan atau gunakan batasan, yaitu lebih dari 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat, itu dinamakan sudut lancip. Misalnya 30 masuk dari kriterianya. Kemudian untuk yang nomor 2, kita lihat di sini nomor 2 adalah sudut siku-siku, ya, bukan siku, sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat. Kemudian untuk nomor 3 adalah sudut tumpul, di mana besarnya lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Nah, yang pas 180 derajat itu beda lagi namanya, yaitu disebut sudut lurus, seperti gambar di nomor 4. Kemudian, kalau lebih dari 180 derajat itu namanya sudut refleks, tetapi dia harus kurang dari 360 derajat. Nah, yang pas 360 derajat disebut sudut satu putaran penuh atau sudut putaran penuh. Harusnya di sini ada nomor 6. Oke, sudah ingat tentunya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Di sini ada kegiatan, ayo kita amati di gambar 1 dan gambar 2 yang berhubungan dengan kegiatan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan sudut-sudut yang saling berpelurus dan sudut-sudut yang saling berpenyiku. Di sini kita lihat ada 2 buah sudut, ya, yaitu sudut T dan sudut U. Sudut T atau sudut AOB, kemudian sudut U atau sudut COB, jika keduanya dijumlahkan akan membentuk sebuah sudut lurus. Ya, T ditambah U sama dengan 180 derajat, harus 180 derajat. Kemudian kita lihat gambar yang ke-1 bagian B-nya. Di sini ada sudut AOB atau sudut Z, kemudian ada sudut berikutnya yaitu sudut Y dan sudut X, ya. Di sini harusnya ada D, ya, BOD. Kemudian BOD itu Y, sudut Y. Kemudian satu lagi COD itu sudut X. Nah, ketika sudut ini XYZ, ketika kita jumlahkan juga harus 180 derajat. Maka bisa dinyatakan bahwa XYZ saling berpelurus. Ya, kalau yang pertama dibagi menjadi 2 buah sudut, yang kedua sudut lurusnya dibagi menjadi 3 buah sudut. Berikutnya kita lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar sudut-sudut yang saling berpenyiku, di mana yang pertama sudut siku-sikunya dibagi menjadi 2 buah sudut, yaitu sudut R dan sudut S. Sudut R, di sini sudut R itu sudut AOB. Dilihat di sini sinar garis AOB. Sudutnya, titik sudutnya adalah O. Dan ditambah dengan sudut BOC, sudut BOC itu harus sama dengan 90 derajat, yang namanya siku-siku harus 90 derajat, ya. Nah, atau sudut AOB itu R dan sudut BOC itu S, maka R ditambah S sama dengan 90 derajat.
Kemudian kita amati gambar yang kedua, masih sudut yang saling berpenyiku. Di sini untuk sudut Z, Y, X atau dari bawah X, Y, Z, ketika dijumlahkan harus 90 derajat. Ya. Oke, tentunya dengan penjelasan kita kali ini akan memudahkan kalian untuk menyelesaikan masalah nantinya. Dilanjut, untuk contoh 1 atau masalah 1 dari konsep kita yang ayo kita amati. Nah, di sini ada contoh tentukan nilai A dan C. Ya, kita tentukan nilai A dan C sesuai dengan gambar. Nah, gambar yang pertama gambar A dan gambar yang kedua adalah gambar B. Dilihat di sini adalah gambarnya sudut membentuk, kedua buah sudut ini membentuk sudut berpelurus. Ya, yang B juga membentuk sudut berpelurus. Yang A dibagi 2 buah sudut, yang B-nya dibagi menjadi 3 buah sudut. Nah, kita cari dulu nilai A. Nilai A adalah, di sini sudut yang pertama nilainya adalah 2A derajat, untuk sudut yang keduanya adalah A derajat. Maka 2A derajat ditambah A sama dengan berpelurus, yaitu 180 derajat. Nah, 2A ditambah A sama dengan 3A, sama dengan 180 derajat. Kita pisahkan A saja karena kita tujuannya mencari A. A adalah 180 dibagi 3, dilepaskan 3-nya ke ruas kanan. Jadi yang tadinya dikali, ini 3A itu 3 dikali A, menjadi pembagi. Jadi 180 dibagi 3. Jadi A adalah 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi udah ketemu nih, A-nya adalah 60 derajat. Kita cek ke sini ya. Nah, katanya A-nya 60 derajat. Coba kalian cek untuk nilai kebenarannya. Nah, kalau misalkan di sini A-nya 60 derajat, apakah 2A ditambah A itu 180? Coba kita cek 2 dikali 60 sama dengan 120. 120 ditambah 60 sama dengan 180. Jadi nilai A adalah tepat 60 derajat. Kemudian kita tentukan nilai C di gambar yang kedua atau gambar B. Nah, C di sini itu ada berapa C-nya? Ada 3. C tambah C ditambah C sama dengan membentuk sudut lurus atau 180 derajat. C ditambah C ditambah C sama dengan 180 derajat, maka C ini ada 3 jadi sama dengan 3C sama dengan 180 derajat. Maka C-nya 180 derajat dibagi 3. Nah, C-nya 60 derajat. Silahkan cek aja kepada gambar B. Nah, 60, 60, 60. 60 dikali 3 sama dengan 180 derajat. Masalah berikutnya, tentukan nilai X dan besar sudut QRS di gambar berikut ini. Mana sudut QRS? Ini QRS. Jadi yang nilainya 5X ditambah 20 derajat. Kita tentukan nilai X-nya. Nah, amati gambarnya, ini membentuk sudut apa? Ya, di sini membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Maka 3X derajat ditambah 5X tambah 20 derajat itu harus 180 derajat. Kita jawab. Ya, 3X derajat ditambah 5X tambah 20 derajat itu berpelurus atau 180 derajat. Di sini kita jabarkan ya, kita operasikan aja, jumlahkan 3X ditambah 5X sama, karena sukunya sejenis, kita jumlahkan 3 tambah 5 sama dengan 8, jadi 8X tinggal ditambah 20 sama dengan 180. Kita lepaskan, pindahkan 20-nya ke ruas kiri, tadinya ditambah jadi dikurang. Jadi 8X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat. Maka 8X-nya sama dengan 160 derajat. Kita lepaskan 8-nya menjadi pembagi 160, maka nilai X-nya adalah 20 derajat. Nah, berikutnya sesuai dengan pertanyaan diminta selain kita menentukan nilai X, kita harus menentukan besar sudut QRS yang ini. Besar sudut QRS adalah 5X ditambah 20, maka
5x ditambah 20, kita ganti x-nya menjadi nilai x tadi 20. Maka 5 dikali 20 ditambah 20. Nah, 5 kali 20 itu 100 ditambah 20. Maka nilai atau besar sudut QRS itu adalah 120 derajat. Masalah yang ketiga. Di sini Anda tentukan nilai dari X derajat dan besar sudut QPR. X derajat dan QPR. QPR nilainya 10X. Kita cari dulu nilai X-nya. Jadi jawabannya apa ya? Oh iya, ini gambarnya membentuk sudut apa anak-anak? Sudut siku-siku yang nilainya 90 derajat. Maka 8X derajat ditambah 10X derajat itu sama dengan 90 derajat atau berpenyiku. Nah, kita jumlahkan suku sejenisnya. Ini sejenis, jadi 8 tambah 10 sama dengan 18. X derajat sama dengan 90 derajat. Maka X derajat adalah 90 dibagi 18. Maka nilai X-nya adalah 5 derajat. Kemudian kita tentukan besar sudut QPR. QPR-nya 10, QPR-nya 10X. Ya, jadi X-nya tadi udah ketemu 5, maka 10X itu adalah 10 dikali 5 sama dengan 50 derajat. Ketemu deh. Dilanjut pada masalah berikutnya. Di sini ada contoh 4. Tentukan besar sudut AOB dan BOC. AOB yang mana? AOB yang nilainya 5X ditambah 10 derajat. Kemudian BOC yang besarnya 2X ditambah 17 derajat. Ya, kita jawab. Amati gambarnya membentuk sudut apa anak-anak? Membentuk sudut siku-siku. Jadi harus 90 derajat. Nah, 5X ditambah 10 yang AOB, kemudian ditambah 2X ditambah 17 derajat, itu harus 90 derajat. Kita di sini jabarkan lagi. Yang sejenis sukunya 5X ditambah 2X. 5X ditambah 2X ditambah 10 ditambah 17. Ya, kita kelompokkan suku sejenisnya. Kemudian 5X ditambah 2X sama dengan 7X, kemudian 10 tambah 17 sama dengan 27, sama dengan 90. Nah, 7X itu sama dengan 90 dikurangi 27. Yang ini ditambah pindah ruas ke kanan, jadi dikurang. Kalau misalkan di sini dikurang, berarti sebaliknya kalau pindah ruas jadi inverse-nya ya. Kalau di sini ditambah jadi dikurang, kalau dikurang jadi ditambah. Kemudian kita uraikan lagi di sini 7X sama dengan 90 dikurangi 27 sama 63, dan X-nya adalah 63 dibagi 7, maka ketemu nilai X-nya adalah 9 derajat. Nah, sekarang kita tentukan besar sudut AOB. Sudut AOB nilainya adalah 5X ditambah 10, X-nya 9, maka 5 dikali 9, 45, ditambah 10 sama dengan 55. Kemudian kita tentukan besar BOC. Besar BOC karena sudutnya saling berpenyiku, maka langsung saja kita tentukan 90 dikurangi yang AOB. AOB-nya adalah 55, maka 90 dikurangi 55 sama dengan 35. Kecuali kalau misalkan kalian mau menentukan besar sudut BOC dengan menggunakan persamaan, silahkan. Persamaan dari besar sudut BOC-nya adalah 2X ditambah 17 derajat. Silahkan masukkan aja seperti ini. 2X ditambah 17 derajat. Sama aja, nanti hasilnya akan ketemu di 35 ya. 2X, X-nya 9 kan, 2 kali 9 sama dengan 18 ditambah 17 sama dengan 35. Sama aja. Oke. Nah, berikut adalah lembar kerja peserta didik yang Ibu ganti disajikan dalam bentuk Google Form pilihan ganda, ada 10 soal. Oke, jadi ini tidak usah kalian kerjakan. Kita mau mempersiapkan diri untuk PTS atau penilaian tengah semester supaya kalian nanti pintar menyelesaikan masalah dalam Google Form. Jadi Ibu batalkan untuk kalian mengerjakan soal dalam bentuk esai. Jadi kerjakan aja nanti di Google Form. Oke, demikian
yang bisa Ibu sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kirim komentar ataupun kita bahas di WA grup kelas kita. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan masalah dan tugas-tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.